Apakah Qin Chen ini tidak membodohi mereka? Bukan salah satu dari mereka, lalu siapa itu? Kata Wending Tianzun kesal, semuanya, menurut saya tidak perlu menemaninya untuk terus bermain. Tekan saja, kenapa repot-repot? Tapi begitu sesepuh ketujuh masuk, hati Qin Chen tiba-tiba bergerak. Karena orang ini adalah tetua yang pernah bertarung satu sama lain dan terbukti menjadi mata-mata musuh. Tetua ini melihat sekeliling dengan ekspresi gugup dan perlahan mendatangi Qin Chen. Para tetua sebelumnya juga memiliki ekspresi yang sama, tapi tidak ada yang meragukannya. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, berpura-pura, teruslah berpura-pura. Saya awalnya ingin melihat Anda nanti, tetapi demi kepolosan saya minta maaf. Kata Qin Chen. Kekuatan roh jahat menghantui kepala tetua itu. Pada saat yang sama, Qin Chen menggunakan kekuatan ciptaan. Kekuatan darah Raja Kegelapan di tangannya diam-diam bergerak, diam-diam tenggelam ke kepala yang lain. Tatapan Zuotong Tianzun tiba-tiba melintas. Samar-samar, dia merasakan sedikit kegelapan. Tepat sebelum dia dapat berbicara, Qin Chen tiba-tiba mundur selangkah dan berkata dengan tajam, semuanya, orang ini adalah mata-mata ras iblis. Beberapa wakil kepala aula menoleh dengan kaget. Tidak, aku bukan mata-mata iblis. Kata penatua ini menjadi pucat, lalu menatap Qin Chen dengan marah. Namun, sebelum suaranya jatuh, kekuatan kegelapan tiba-tiba menyapu dirinya, dan seluruh orang itu diselimuti oleh kekuatan kegelapan dan tersapu kemana-mana. Saya jelas tidak mendesak kekuatan kegelapan, mengapa kekuatan kegelapan ini tiba-tiba meledak dengan sendirinya? Gumam tetua itu, kekuatan kegelapan. Zuotong Tianzun dan yang lainnya terkejut dan marah. Qin Chen mencibir, maaf, Anda tidak mendesak kekuatan kegelapan. Saya hanya bisa mengambil inisiatif untuk membuat kekuatan kegelapan di tubuh Anda meledak. Kata Qin Chen, ayo pergi. Teriak sesepuh ini tampak ketakutan, dan hendak bergegas menuju pintu keluar menara Gu Yu untuk pertama kalinya. Terimalah kematianmu. Teriak Zuotong Tianzun bereaksi paling cepat, menggelegar, dan tangannya yang besar terulur. Telapak tangan hitam pekat menekannya seperti langit. Penatua ini meraung dan buru-buru melawan. Namun, bagaimana dia bisa menahan penangkapan Zuotong Tianzun? Dia berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. Tidak, aku bukan mata-mata ras iblis, lepaskan aku, itu kamu yang menjebakku. Kata penatua ini meraung pada Qin Chen. Namun, tidak ada yang bisa mempercayainya. Kekuatan kegelapan pada orang ini dengan jelas menunjukkan identitasnya sebagai mata-mata iblis. Namun, di tengah kerumunan, ada juga kecurigaan melihat Qin Chen, karena jika Qin Chen sendiri adalah mata-mata iblis, tidak menutup kemungkinan bahwa Qin Chen menjebaknya. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, semuanya, saya telah menemukan mata-mata ras iblis. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencari benda luar angkasanya, mungkin Anda dapat menemukan beberapa bukti. Kata Qin Chen. Zuotong Tianzun segera menemukan semua benda luar angkasa darinya, langsung meledakkan tanda spiritual, dan masuk untuk menyelidikinya. Dalam keadaan normal, wakil ketua aula sama sekali tidak dapat menanyakan tentang ruang penyimpanan para tetua. Apalagi para penatua, para diaken saja tidak bisa ditindak seenaknya. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Ini normal, tapi sekarang ini adalah situasi khusus, dan Zuotong Tianzun secara alami tidak akan mematuhinya. Setelah mencari beberapa saat, tiba-tiba mata Zuotong Tianzun memadat. Dari ruang penyimpanan orang ini, Zuotong Tianzun menemukan susunan komunikasi. Susunan komunikasi ini, sederhana dan rumit, dengan suasana klan iblis yang melekat padanya, jelas milik klan iblis. Ketika sesepuh ketujuh melihat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Zuotong Tianzun berteriak dengan marah. Zuotong Tianzun mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba menyerang sesepuh itu. Zuotong Tianzun,
Apa yang akan kamu lakukan? Teriak wakil Master Aula lainnya, semuanya berubah warna. Zuo Tong Tianzun sebenarnya ingin mencari jiwa orang lain. Teknik pencarian jiwa ini sangat jahat. Jika lawannya hanya seorang Raja Suci, dia dapat dengan mudah mencari jiwa, tetapi sekarang lawannya adalah seorang tetua Dizun, bahkan dengan jiwa Zuo Tong Tianzun yang kuat. Begitu jiwa dicari, orang ini akan menjadi idiot, karena jiwanya runtuh dan dia akan terbunuh di tempat. Perilaku seperti itu tidak diperbolehkan sama sekali. Zuo Tong Tianzun dengan dingin mendengus, semuanya, apa yang masih kamu ragukan? Sekarang, baik Qin Chen ini adalah mata-mata, atau yang tetua adalah mata-mata. Hanya pencari jiwa yang bisa mengetahui siapa itu mata-mata ras iblis yang sebenarnya. Penatua ini tiba-tiba meraung, dan kekuatan kegelapan tiba-tiba melonjak. Tanpa menunggu Zuo Tong Tianzun mencari jiwanya, dia benar-benar meledakkan dirinya, dan tubuhnya langsung meledak. Ledakan tak berujung menghilang, dan Zuo Tong Tianzun meraung dengan wajah muram. Namun, kemarahan di hati Zuo Tong Tianzun tidak bisa dipadamkan. Penatua ini meledakkan dirinya tanpa ragu-ragu, dan sepenuhnya menegaskan identitasnya sebagai mata-mata ras iblis. Jika dia bukan mata-mata, mengapa dia meledakkan dirinya sendiri? Tiba-tiba, semua wajah berubah drastis. Mata-mata setan. Bahwa Qin Chen benar-benar menemukan mata-mata ras iblis. Apa yang dikatakan Qin Chen ternyata benar. Satu batu membangkitkan 1000 gelombang. Semuanya, dapatkah ini membuktikan bahwa saya tidak bersalah? Kata Qin Chen memandang semua orang dengan ringan. Tidak. Ini belum bisa menjelaskan situasinya. Kata Zuo Tong Tianzun Han. Ini hanya dapat membuktikan bahwa orang ini adalah mata-mata ras iblis, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa kamu bukan mata-mata. Status Anda harus lebih tinggi dari para tetua Zenan. Kalau tidak, mengapa dia meledakkan dirinya? Mungkin, hanya untuk melindungimu. Kata Zuo Tong Tianzun. Tiba-tiba, semua orang berubah warna. Memang, itu sangat mungkin. Qin Chen terdiam. Kakak tertua, Anda bisa menjawab ini, jadi bagaimana saya bisa membuktikan diri? Menurutmu, apakah aku juga mata-mata ras iblis? Qin Chen berkata dengan dingin. Zuo Tong Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, itu mungkin tidak perlu. Namun, hanya mata-mata dari setan tidak mewakili kepolosan Anda. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dapat menemukan semua mata-mata? Jika kami dapat menemukan semua mata-mata, maka kami akan percaya padamu. Qin Chen terdiam. Oke, kalau begitu aku akan mencarinya dengan hati-hati. Jawab Qin Chen terdiam. Namun, Qin Chen tidak berpikir bahwa menemukan mata-mata akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bagaimanapun, dia mulai menemukan satu, dan dia dapat menemukan lebih banyak, tapi tidak ada bedanya. Tapi saat ini, Qin Chen terus memverifikasi. Seorang penatua masuk, dan setengah jam kemudian, ketika yang kelima datang, mata-mata kedua ditemukan lagi. Penatua ini tidak meledakkan dirinya, tetapi di bawah pencarian jiwa Zuo Tong Tianzun, kekuatan gelap tiba-tiba meletus di lautan jiwa orang lain, yang secara langsung memusnahkan jiwa penatua ini. Itu adalah tindakan bunuh diri dan juga membiarkan semua orang tidak menemukan apapun. Satu lagi meninggal. Selanjutnya, Qin Chen terus mencari. Ketiga. Yang keempat, kelima. Dalam satu hari, Qin Chen menemukan 13. Berita itu tersiar dan sepanjang hari menjadi sensasi. Itu mengejutkan. Dalam satu hari, 13 mata-mata ditemukan. Selain itu, kurang dari 100 penatua dan diaken diuji, dan penyebaran berita seperti itu membuat semua orang berubah warna. Setelah menemukan 13 mata-mata, Zuo Tong Tianzun dan yang lainnya melihat ekspresi Qin Chen, dan mereka juga menjadi lebih baik. Bagaimanapun juga, Qin Chen memang terus-menerus menemukan mata-mata. Sangat disayangkan mata-mata ini sama sekali tidak dapat dicari jiwanya, mereka memiliki kekuatan kegelapan di benak mereka, dan mereka akan langsung meledak,
membuat Zuo Tong Tianzun dan yang lainnya marah. Selanjutnya, Qin Chen terus menyelidiki. Selain itu, di alam rahasia markas besar Tiangong, semua penatua dan diaken harus diuji. Selama 3 hari berturut-turut, Qin Chen menemukan total 31 mata-mata. Dan Qin Chen juga sangat lelah. Dia harus memobilisasi kekuatan ciptaan sekali tanpa ujian. Itu sangat melelahkan. Selain itu, dia juga harus mengerahkan kekuatan darah Raja Kegelapan. Namun, setiap kali dia mendesak darah Raja Kegelapan, dia harus sangat berhati-hati, dan dia tidak bisa membiarkan banyak wakil ketua aula menyadari bahwa itu darinya. Jadi setelah 3 hari, Qin Chen meminta cuti sehari dan melanjutkan tes pada hari keempat. Pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya berdiskusi dan setuju, dan saat ini, ada beberapa wakil ketua balai yang menjaga di sini, dan wakil ketua balai lainnya juga akan dipindahkan. Sekarang, di dalam wilayah iblis, ini adalah kehampaan iblis yang sangat luas, dengan energi iblis membubung ke langit, seperti api penyucian. Di api penyucian ini, banyak bintang ajaib mengambang, dan energi iblis yang tak ada habisnya memancar dari bintang-bintang ajaib ini, berubah menjadi sungai sihir yang luas, berkelok-kelok dan mengalir. Di sungai iblis, berbagai penglihatan terwujud, ada bentangan pegunungan, sungai besar, bintang terapung, dan penglihatan di mana-mana. Di antara mereka, di tengah sungai iblis, ada bintang ajaib yang sangat besar, dan di bintang ajaib itu, sosok hitam besar yang membentang di seluruh bintang terwujud. Dengan setiap nafas dari sosok hitam ini, sungai ajaib dengan diameter lebih dari puluhan juta mil akan diisi dengan energi sihir hitam, tembakan energi sihir yang tak ada habisnya, dan setiap nafas akan melesat dalam kehampaan, pegunungan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, sungai ajaib terputus. Bintang iblis meledak, ki iblis terbang. Untungnya, tidak ada makhluk lain di seluruh kekosongan api penyucian ki iblis. Mozu, pada saat ini, suara ketakutan tiba-tiba menyebar. Di kejauhan, ada sosok menjulang yang terbang dengan panik, tampak cemas. Siapa yang mengganggu tidurku lagi? Suara gemuruh leluhur iblis abis bergema sepanjang ruang dan waktu, dan hanya beberapa bintang ajaib di sungai ajaib tak berujung yang langsung berdesakan, dan di atas bintang ajaib besar itu, sosok gelap yang menjulang berdiri, memancarkan aura tak berujung, aura yang menakutkan. Dia berbicara dengan santai, dan raungan yang pecah bisa mengguncang langit. Nenek moyang iblis abis sangat marah. Berapa lama telah berlalu sejak itu, saya terbangun lagi.